sahabat trader, jumpa lagi dengan saya Kiki, Staff Trader Support PT Pelatihan Profit Internasional. Saya bersama dengan Bapak Ben, riset kami. Nah, di sini kami akan membahas yang lagi gempar banget nih, yaitu Bitcoin ya Pak. Ya, Bitcoin itu sekarang lagi turun-turunnya nih Pak. Kenapa ya Pak ya? Oke, jadi ada banyak faktor sebenarnya. Dari 1 bulan yang lalu, sebenarnya sudah banyak, khususnya ketika beberapa perusahaan Amerika itu mengalami kerugian yang besar. Bahkan beberapa perusahaan Rusia dilakukan sebuah tindakan hukum, dianggap mendukung adanya sebuah peretasan di berbagai perusahaan Amerika. Yang saat itu adalah ransomware, artinya berbagai hacker dari luar negeri memanfaatkan sebuah pembayaran cryptocurrency, khususnya Bitcoin. Jadi mereka menyebar sebuah virus ke perusahaan di mana websitenya atau data-data perusahaan itu di-encrypt, Mbak. Jadi mereka tidak bisa buka, tiba-tiba websitenya terkunci. Nah, untuk bisa membukanya mereka disandra, harus membayar sekian ribu dolar, sekian juta dolar. Akhirnya mereka melakukan pembayaran melalui cryptocurrency Bitcoin. Jadi akan muncul sebuah peringatan ransomware, sebuah virus, bahwa jika Anda ingin menyelamatkan data Anda harus membayar. Akhirnya beberapa perusahaan membayar. Namun setelah membayar berapa bulan kemudian mereka pun mengalami hal yang sama. Banyak perusahaan Amerika mengalami penutupan, kebangkrutan. Bahkan di beberapa pemerintahan di Inggris mengalami kerugian akibat virus ransomware ini. Nah, di sini ransomware ini memanfaatkan blockchain. Bahkan di Cina pun berbagai kejahatan itu memanfaatkan blockchain. Istilahnya money laundry lah, ya, di mana uang hasil kejahatan itu dimasukkan ke dalam cryptocurrency, lalu mereka pindah-pindahkan lagi sampai akhirnya di sana ditukar lagi, di exchange-nya ditukar lagi. Nah, akhirnya pemerintah udah mulai menggeliat. Pemerintah Amerika udah mulai melakukan suatu tindakan, cukup peringatan ya. Artinya sebuah transaksi di cryptocurrency sudah mulai diawasi. Nah, kalau di Cina Mbak udah ada pelarangan, bahkan banyak penutupan exchange yang tidak begitu atau yang ilegal itu dihabisi semua. Nah, dampak daripada ini mengakibatkan sebuah tingkat ketakutan. Para investor mengalami ketakutan, ini bagaimana aset saya di cryptocurrency ke depannya. Nah, tentu di sini banyak faktor yang akan itulah sebuah tindakan yang terjadi di negara-negara, Mbak, ya kan? Nah, namun juga cryptocurrency berhubungan dengan berbagai instrumen lainnya sebetulnya, ya kan, berhubungan. Nah, ada sebuah instrumen yang menjadi pilihan selain emas atau emas digital lah. Bitcoin bisa katakan emas kripto lah. Nah, orang ya akhirnya mencoba, para spekulan, ini suatu spekulasi yang sangat tinggi di Bitcoin. Ya, mereka berspekulasi mengharapkan kenaikan yang luar biasa memang di cryptocurrency. Namun di balik itu banyak sekali bukan kriptonya, teknologi kripto dimanfaatkan. Nah, hal-hal negatif inilah yang mengakibatkan kerugian ke negara langsung. Negara harus mengambil tindakan, istilahnya meluruskan, menata, bahkan meregulasi, ya, supaya tidak lagi terjadi di mana kerugian negara jutaan dolar Amerika akibat tindakan di mana hacker dan juga berbagai kejahatan, ya, itu memanfaatkan teknologi blockchain, Mbak. Karena ketika kita masuk ke suatu blockchain, kita mengirimlah sebuah anonim. Kita nggak tahu siapa namanya. Kita dikasih sebuah alamat crypto wallet atau dompet crypto, Bitcoin misalnya. Kita mentransfer Bitcoin ke dompet Bitcoin yang lain. Mereka transfer lagi, nggak tahu sampai berapa kali transfer mereka. Baru itu di ujung sana menjadi akun yang real. Lalu mereka withdraw. Pelacakannya susah. Kalau bank kan ketahuan, rekening ini ketahuan. Nah, kalau di kripto ini di blockchain anonim, tidak dapat dihentikan dan tidak dapat dilacak secara lengkap. Harus dibuka di dalam blockchainnya. Nah, blockchain pun membukanya pun ada aturan regulasi. Dan memang disinilah nanti mungkin exchange yang berhubungan dengan crypto exchange itu akan diregulasi. Nah, akibat regulasi ini maka akan menjadi banyak sekali kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kripto itu sendiri. Tentunya hasrat dari spekulasi para investor mulai berkurang, mulai masuk akal. Ini sebenarnya sebuah fenomena spekulasi keserakahan. Tapi di sini mereka akan mengakibatkan, akan merasakan sebuah mungkin penurunan yang cukup berat sebelum mereka berpikir ulang untuk sebuah investasi yang masuk akal, artinya yang wajar, ya. Oke, nah di sini kita akan berlanjut ke beberapa news berita. Oke.
Oke, baik Bapak. Di sini ada artikel nih Pak. Judulnya itu saham Amerika Serikat turun setelah risalah Fed kripto jatuh. Ya, jadi gini. Sebenarnya Fed itu ya sebuah badan ya, artinya sebuah badan yang memang mempengaruhi kebijakan moneter di Amerika. Bahkan bisa katakan bank-bank sentral aja bisa tunduk kepada Fed karena artinya suku bunga daripada negara itu ditentukan oleh Fed sebenarnya ya, suatu lembaga. Jadi Fed ini bisa menentukan kinerja atau bahkan memberikan sebuah harapan kinerja daripada pemerintah bank sentralnya. Jadi pemerintah Amerika harus mampu mencapai target yang diasumsikan oleh Fed. Nah di sini Fed menilai bahwa ya Amerika nggak jelek-jelek banget sih Mbak, namun belum mencapai harapan yang diharapkan oleh Fed. Nah, jadi Fed kemarin memberikan sebuah rilis berita bahwa performa daripada kinerja keuangan Amerika masih belum mencapai target, namun tidak buruk-buruk amat. Nah, bahkan bisa dikatakan ya inflasi dibiarkan aja sih, inflasi tidak terlalu ditekan, artinya berjalan apa adanya saja semampu yang mereka dapat lakukan. Nah, intinya sih transisi daripada kebijakan Amerika ini bisa sampai di tahun 2022, Mbak. Barulah di Amerika di tahun 2022 ini akan bisa dikatakan baru bisa melejit. Nah, jadi para investor melihat bahwa keuangan Amerika atau dolar Amerika mulai naik. Nah, sehingga orang berpikir, saya akan melepas saham untuk mulai membeli dolar. Sebenarnya efek daripada berita ini adalah para investor menilai bahwa dolar Amerika akan menguat ke depannya. Seperti itu Mbak. Jadi kalau dolar mulai menguat, apa yang sudah untung di saham, mereka mulai menjual sahamnya, mulai memegang dolar. Gitu dong? Iya. Mereka pegang dolar. Nanti kan dolar naik terus kan kekuatannya, nilainya kan, value-nya kan. Nah, ketika dolar naik, mereka sudah punya nilai yang cukup besar. Nah, ketika nanti dolar mulai menurun, baru mereka mulai membeli saham. Itu sebuah logika investor. Dolar menguat, saham dijual. Dolar melemah, saham dibeli. Nah, sebenarnya akibat pelemahan saham ini berdampak juga ke kripto, Mbak. Orang mulai berpikir, wah ini kripto udah mulai goyang-goyang, udah terlalu banyak newsnya, dolar udah mulai menguat, waktunya saya menjual kripto. Jadi mereka berbondong-bondong sebenarnya mulai menjual kripto karena Fed menilai bahwa Amerika kinerjanya nggak buruk-buruk amat, bahkan di tahun 2002 akan melejit. Maka mereka berpikir, ini udah untung besar nih, daripada gue pegang-pegang terlalu lama, mereka jual banyak kripto. Ya, itu daripada efek samping daripada pelemahan saham-saham di Amerika adalah gambaran adanya mulai penguatan di dolar Amerika seperti itu. Berarti waktunya cukup bagus lah ya Pak untuk menjual kripto. Iya, itu sudah dibuktikan bahwa turunnya saham Amerika mengakibatkan turunnya juga kripto. Artinya ada hubungan bahwa menguatnya dolar akan melemahnya saham. Melemahnya dolar akan menguatnya saham. Nah, kebetulan kripto adalah bagian daripada sebenarnya instrumen alternatif untuk investasi. Ada investasi di saham, ada investasi di cryptocurrency, ada investasi di emas. Kenapa mereka berinvestasi di semua ini? Karena melemahnya dolar. Ketika dolar mulai menguat, mereka dijual ini. Nah, sebenarnya adalah efek-efek saja. Masih banyak efek-efek yang lain sebenarnya, Mbak. Inilah efek yang positif ya, artinya efek yang natural atau efek sebuah efek sebuah korelasi yang umum ya kan. Itu bisa ada juga beberapa korelasi yang hal negatif kalau kita lihat beritanya seperti itu. Oke, baik Bapak. Itu untuk yang berita yang pertama nih Pak. Oke Bapak. Di sini ada artikel nih Pak. Cina melarang keuangan lembaga pembayaran dari bisnis cryptocurrency. Kenapa tuh Pak? Ya begini Mbak. Di sini kenapa pelarangan? Iya. Kan? Artinya gini. Ya sebenarnya bukan hanya di Cina juga sih sebenarnya, ya kan? Ya di Indonesia pun belum ada deh orang mau beli pizza, bayar pakai kripto kayak belum ada. Iya, betul itu sih. Kalau di luar negeri udah ada ya. Di Indonesia belum ada karena. Oh di luar negeri udah ada Pak? Luar negeri udah ada, bayar pizza pakai kripto udah ada. Nah di Cina pun udah mulai ada. Mulai artinya transaksi berdasarkan kripto. Beli ini, impor ini, ekspor ini udah mulai pakai kripto. Tapi masalahnya di sini akan mengakibatkan keuangan atau aset-aset daripada negara itu akan berpindah yang nggak tahu di mana, Mbak, atau dikuasai
dan tanpa dapat dimonitoring oleh pemerintah. Dampaknya apa? Ya ekonominya melemah. Ada orang-orang diperkaya. Nah, negara tidak mau bahwa kekayaannya itu berpindah kepada pribadi atau kepada perusahaan yang mereka tidak dapat pantau, dan tentu akan mengakibatkan melemahnya mata uang yang bersangkutan. Ya, orang merasa bahwa mata uang negara itu tidak lagi, tanda kutip ya, tidak lagi menguntungkan. Dia mulai menggunakan aset kripto sebagai alat pembayaran. Nah, di sini sudah mulai sangat terasa, di mana orang mulai itu jual beli menggunakan kripto. Pemerintah udah mulai gerah. Nah, apalagi ternyata berapa exchange bermunculan yang tanda kutip ya aspal atau ilegal ya, itu mengakibatkan berapa kekayaan daripada kripto itu sendiri di exchange itu, Mbak, dilarikan oleh pemiliknya. Jadi exchange itu tutup, kabur, asetnya nggak tahu kemana, dilacak. Serem, nggak tahu kemana asetnya. Kenapa? Sudah dipindahkan melalui blockchain sangat jauh, pindah dari Bitcoin, pindah mungkin ke Ethereum, pindah lagi di antar blockchain, Mbak, nyebrang jadinya. Dan sangat sulit bagi pemerintah untuk mengecek. Nah, di sini akhirnya Cina menutup exchange-nya. Exchange yang kripto yang tidak diregulasi ditutupin. Nah, otomatis kepanikan terjadi. Wah, gawat nih, gawat, ya kan? Udah, gua jual kripto selagi masih bisa kejual. Nah, itulah dampak daripada sebenarnya efek ya. Artinya di Cina sendiri mengalami exchange ilegal ditutup-tutupin oleh pemerintah. Berdampak Pak ya, karena ketakutan para investor meningkat. Nilai ketakutan yang sangat ekstrim itu meningkat. Nah, di saat ini nilai-nilai ketakutan ini masih berkelanjutan loh, Mbak. Ini masih ada jangka pendek, itu masih sampai ke jangka menengah, masih mengefek, belum pulih seperti itu. Jadi hasil daripada ini ya, Cina udah mulai melarang pembayaran menggunakan kripto. Oke, baik Bapak. Tapi di negara-negara lain kayak seperti Amerika itu masih pakai, Pak? Ya, gini. Cryptocurrency di Amerika udah udah mulai ya bisa katakan umum. Orang udah bisa ya cukup bebas lah, Mbak, ya bisa katakan antar ya mereka boleh membayar. Misalnya peer to peer, artinya mereka mulai boleh bersepakat di dalam exchange untuk menukar. Saya butuh ini dengan menukar cryptocurrency. Itu sudah umum di beberapa exchange, udah di Amerika pun sudah umum. Sebenarnya dalam hal ini tidak salah, Mbak. Tidak salah. Yang salahnya adalah para hacker-hacker ini memanfaatkan teknologi blockchain, mempersulit pelacakan aset, Mbak. Perusahaan sudah membayar, itu suatu kerugian besar. Akhirnya apa? Berapa perusahaan di Amerika bahkan kalau kita cek, Mbak, ya, sampai mereka itu nyerah. Ya, sudah membayar sampai $6 juta, masih juga disandra terus. Akhirnya nyerah. Mereka hitung, kalau kami memperbaiki sistem ini butuh sampai $2 juta. Kalau kami membayar lagi ke para penjahat hacker ini $2 juta, akhirnya Pak, perusahaan besar itu ditutup. Inilah membuat geramnya pemerintah Amerika, susah melacaknya. FBI pun sudah melacak. Kenapa? Dia antar blockchain. Ya, dari Bitcoin dipindah-pindahkan lagi ke berbagai dompet. Udah gitu loncat lagi dari dompet ke sana, dari Bitcoin loncat lagi ke blockchain, misalnya akan dikonversi ke dolar dulu ya. Dari bisa juga ke dolar dulu, atau mungkin mereka jual lagi dari Bitcoin, mereka jual di exchange ke Ethereum. Dari Ethereum mereka lanjutin lagi sampai nanti mungkin ke Litecoin, sangat jauh sampai di ujung sana. Nanti mungkin udah pindah negara, barulah cair uangnya ke rekening yang utama. Nah, disinilah banyak sekali efek-efek negatif yang memang pemerintah Amerika sedang siapkan. Mereka sedang memburu. Ya, disinilah mungkin ke depan cryptocurrency akan berubah, Mbak. Mungkin tahun 2020 ketika Amerika sudah kuat ekonominya, mungkin pemerintah akan mengambil alih regulasi juga. Ya, selama ini bahwa cryptocurrency blockchain nggak dapat dihentikan, nggak dapat dilacak, itu kan konsepnya. Saya rasa ke depan akan ada mungkin pihak-pihak bank, jadi mungkin ada bersaing mungkin. Jadi pihak-pihak kayak seperti JP Morgan mungkin akan membuat sebuah blockchain yang lebih trust. Mungkin nanti tidak ada persaingan blockchain. Terserah menggunakan blockchain mana. Blockchain ini bisa menjadi sebuah perwakilan exchange juga. Orang kan nanti memilih, ya saya akan bertransaksi di exchange yang legal, yang trust, gitu kan, yang terregulasi, ya nggak ada salahnya. Karena selama ini ya itu dia, sebuah blockchain itu bisa menjadi alat yang sangat sering digunakan. Nah, inilah kelemahan daripada kripto jika ini membeledak, Mbak. Jika banyak orang mengalami sebuah kerugian, di sisi lain
orang yang membeli kripto kan masih mengalami keuntungan. Namun di sisi lain orang yang mengalami kerugian akibat hacker harus membayar dalam kripto Bitcoin akan mengalami sebuah efek negatif, ya, akan menyebar nanti ke depannya. Jadi saya bilang efek daripada hal-hal seperti ini kalau saya yakini masih itu sama seperti dengan melejitnya ekonomi Amerika yang diprediksikan oleh Fed tahun 2022 baru terjadi peningkatan. Nah, disinilah menurut saya kalau cryptocurrency nggak mengalami perbaikan atau nggak memberikan sebuah jaminan keamanan atau sebuah legalitas yang memang harus sesuai dengan kebijakan yang terbaik oleh pemerintah, saya rasa itu masih bisa meningkat. Namun kalau tidak, itu akan anjlok seperti itu. Jadi memang kita harapkan ya, kalau menurut saya dalam short termnya ini masih biris, Mbak. Untuk cryptocurrency masih biris. Meskipun dalam analisa teknikal itu kan kalau kita cek ya, masih bullish. Secara teknikal, short termnya biris, medium termnya bullish, long termnya bullish. Artinya apa? Dalam waktu jangka dekat ini masih turun, untuk menengah dan panjangnya masih bullish. Namun belum tentu, ya, belum tentu. Ini kan sebuah teknikal, ya. Fundamental akan mempengaruhi hal ini semua. Jadi kita akan analisa lagi fundamental ke depan. Namun secara teknikal nanti kita akan pelajari seperti apa potensi cryptocurrency di bulan Mei ini. Oke, siap, Bapak. Oke, baik Bapak. Untuk analisa teknikal di bulan Mei itu bagaimana Bapak? Menurut Bapak nih? Oke, nah ini sudah kita nanti bisa dicek kita lihat. Nah di sini Bitcoin masih berusaha untuk bangkit namanya kalau kita lihat Mbak ya. Iya. Dia itu pernah jatuh sampai di level 3231 ya. Iya. Ya kurang lebih tanggal berapa ini kemarin ya? Tanggal berapa ini? Ya tanggal 25 lah ya. Tanggal kemarin lah ya. Antara tanggal 18 lah ya. Iya. Nih sampai dengan 30.231 bayangkan. Itu menjadi supportnya Mbak. Ya. Di sini memang Bitcoin tidak sampai jatuh lagi, dia sudah membentuk support di level 30.231 ini menjadi supportnya. Namun Mbak, saat ini dia masih di bawah supportnya juga. Belum tembus support. Jadi ada support kedua ya. Di sini sudah ada bentuk support, namun support yang dia masih di bawah support. Berarti bisa turun lagi. Bisa turun lagi. Dia bukan di antara, bisa gini Mbak, ini support, ini resisten. Kalau harga sudah di atas support, ya ada kemungkinan dia bisa tembus resisten naik. Nah posisi Bitcoin saat ini kalau kita lihat ya, harganya itu masih berada di antara support 30231 dan support di 1618. Masih di antaranya. Dia belum tembus support. Jadi kemungkinan dia bisa jatuh bahkan sampai ke level 25000 sampai 25 ada kemungkinan ya, meskipun memang terlihat di sini supportnya udah dekat sih ya, dia bisa tembus apa tidak kita nggak tahu ya, dia masih berada di antara support di bawahnya dan support di atasnya, belum resisten Mbak, baru ada lagi resisten di atasnya. Nah jadi resisten yang sebenarnya tahanan atas sangat berat ya. Di sini Bitcoin memiliki resisten dia itu adalah di harga berapa? 4.8947. Nah inilah resistennya. Itulah ujian untuk Bitcoin bisa naik apa tidak. Masih terlalu jauh. Jauh banget Pak. Dia masih terlalu jauh kan, resistennya, tahanan atasnya masih jauh. Dia masih berada di tengah-tengah. Bisa dikatakan dalam long termnya ini memang masih ada peluang naik. Namun hati-hati, short termnya ini masih biris ya. Short termnya masih biris. Bahkan kalau kita lihat ada kemungkinan ya ini harga akan naik sebentar ke sini. Dia akan jatuh lagi bahkan di level inilah, di level 25.000 ya. Ada kemungkinan bahkan bisa maksimum jatuh sampai di level 18.089. Ekstrim. Jauh banget ya Pak? Iya. Ini tren ada terbentuk tren penurunan, memang kemungkinannya ekstrim. Ini cukup ekstrim. Paling ekstrimnya yaitu dia Mbak. Yang paling ekstrim ini di level ini dia. Nih. Bitcoin akan jatuh di 18.089, itu paling ekstrimnya. Namun yang kemungkinan besarnya kalau dia nggak mampu menembus support yang di atasnya, bayangkan. Ini unik ya, support bukan di bawah namun di atasnya. Bitcoin terjebak dalam dua support ya, support di level 3231 dan support di level 4168. Ada kemungkinan dia akan jatuh lagi. Kalau dia nembus di level 3231 dia akan bisa ke 25.000 ya. Jadi untuk Bitcoin ini memang ada kenaikan sih, kalau kita memang kenaikan dalam berapa hari ini 6%, tapi hati-hati ini masih dalam zona biris ya. Zona biris. Jadi untuk Bitcoin di bulan Mei ini bisa katakan short termnya masih biris ya. Jadi nggak usah dulu membeli, jangan terpancing teman-teman ya. Untuk bulan Mei ini
belum ada signal bullish di short termnya, jadi lebih bagus yang mau jual, tahan dulu, jangan jangan terlalu bernafsu untuk membeli kripto saat ini, khususnya Bitcoin, karena short termnya masih bearish. Seperti itu sih, Pak. Oke, baik, Bro. Oke, baik, terima kasih Bapak Ben atas waktunya. Jadi buat kalian yang pengen belajar tentang cryptocurrency seperti saya nih, langsung aja klik nomor yang di bawah sini. Jadi buat kalian yang suka video ini, jangan lupa di like, comment, and subscribe. Salam profit!